Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan karunia kesempatan sehingga kita bisa kuliah dengan walaupun Zoom maupun online seperti ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya dengan tujuan untuk menyelesaikan UTS saya dengan jurusan Landasan Pendidikan IPS dengan tema Landasan Yuridis Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Khairul Muslimin dengan NIM 12111141256 dengan kelas 1A Tadris IPS, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, penyebab saya membahas ini untuk UTS saya yaitu adalah karena sebelumnya saya belum pernah membahas ini di pembelajaran saya. Jadi kali ini saya membahas landasan yuridis pendidikan atau materi ke-7 dalam silabus untuk menyelesaikan mata kuliah saya. Yang kedua, manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam mengarungi hidup dan kehidupan karena pendidikan adalah usaha manusia agar dapat mengembangkan potensinya. Setiap negara memiliki aturan perundang-undangan sendiri, tindakan dan keputusan. Oleh sebab itu, saya memandang perihal itu seseorang yang berhubungan dengan pendidikan untuk mengetahui landasan hukum pendidikan di Indonesia. Baik, apa saja yang akan saya bahas kali ini yaitu adalah ada 5. Apakah itu landasan yuridis pendidikan? Yang kedua, hubungan antara pendidikan dan hukum. Yang ketiga, kelembagaan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, apa yang jadi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang kelima, solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Baik, di PPT saya hanya membahas sedikit, tapi saya akan membahas sedetailnya di sini nantinya. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia dalam upaya pengajaran dan pelatihan. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi saya akan mengkaitkan perihal ini dengan berdasarkan para ahli. Menurut Tatang Saripudin dan Nuraini, landasan yuridis pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, yang kedua, berdasarkan Made Pidarta, landasan hukum diartikan sebagai suatu aturan atau baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Jadi, apa sih landasan yuridis pendidikan? Jadi saya akan menyimpulkan perihal ini saya kaitkan dengan PPT. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan suatu negara. Dalam hal ini yang menjadikan dasar hukum pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis pendidikan dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 di dalam pasal 2 dan 3, yaitu yang berbunyi bagaimana? Nah, yang berbunyi Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 Pasal 2 dan 3, pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Wajib belajar merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan nasional. Nah, hubungan antara pendidikan dan hukum. Pendidikan adalah usaha dan berencana untuk mewujudkan suasana-suasana dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan tertentu. Yang pertama itu adalah aturan kurikulum. Aturan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dalam mengatur ataupun mengenai tujuan bahan pembelajaran atau mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah supervisor. Berdasarkan menurut lembaga BINUS, usaha-usaha memberikan layanan kepada guru-guru yang baik secara individual kelompok dalam usaha memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga adalah aturan cara mengajar. Jalan aturan atau sistem yang diterapkan oleh seorang pengajar dalam mengorganisasi dan mengatur lingkungan pembelajaran sebaik-baiknya, sehingga menciptakan kesempatan bagi anak didik untuk melakukan pembelajaran. Yang terakhir adalah membuat persiapan. Tentu, setiap pendidik selalu membuat persiapan untuk melakukan pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membuat persiapan? Membuat persiapan dan perencanaan untuk menyelenggarakan layanan khusus yang diberikan kepada masyarakat yang berada di lembaga permasyarakatan, khususnya yaitu adalah lembaga pendidikan. Nah, ada kelembagaan pendidikan di Indonesia, yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu terbagi menjadi dua, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu terbagi menjadi tiga, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi. Nah, saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan dulu, itu jalur pendidikan sekolah. Nah, jalur pendidikan sekolah itu merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambung. Yang kedua, jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang bersifat bermasyarakat dan diselenggarakan di luar sekolah tentunya. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar yang pertama diselenggarakan untuk memberikan bekal dengan diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap. Nah, yang pertama jenjang pendidikan dasar yang kita ketahui adalah sekolah dasar, itu adalah pengembangan sikap, norma-norma maupun akhlak yang kita ketahui perihal itu. Yang kedua adalah jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar yang diselenggarakan di SLTA, yang berfungsi sebagai lanjutan maupun perluasan pendidikan dasar. Nah, sebagai kita ketahui seperti SMP, sekolah menengah pertama, yaitu selama 3 tahun, lanjutan dari sekolah dasar, maupun SMA, sekolah menengah atas, selama 3 tahun juga, lanjutan dari sekolah menengah pertama. Yang terakhir, jalur pendidikan tinggi, itu adalah jenjang pendidikan tinggi yang kita ketahui merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Nah, sebagai kita ketahui bahwa jenjang pendidikan tinggi di sini lebih ke arah kepelatihan maupun ke arah yang lebih tinggi. Solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia, itu solusi untuk mengatasi masalah hukum pendidikan di Indonesia di masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif dan menyelesaikan program pendidikan nasional. Nah, ada beberapa cara untuk mengenai perihal-perihal seperti ini untuk ada solusinya, seperti yang pertama, memberikan dengan kepada masyarakat didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus, tidak cukup hanya dengan sekolah dasar, tentunya SD. Yang kedua, mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Yang ketiga, membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Yang keempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa pendidikan. Yang terakhir,
beri kesempatan belajar kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, yang paling terakhir kita ambil sisinya, banyak seseorang anak yang lebih turun ke jalan untuk mencari nafkah, entah itu berjualan ataupun mencari nafkah sekecil-kecilnya untuk sesuap nasi. Nah, berikan seseorang tersebut atau anak-anak tersebut untuk memberikan kesempatan belajar tentunya. Minimal itu 12 tahun. Sebagaimana pendidikan nasional mengatakan wajib 12 tahun untuk belajar. Nah, dari perihal-perihal ini pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Dari mana sumber buku yang Khairul Muslimin cari? Baik, saya mencari dari 3 sumber buku. Itu adalah dari Pudin dan kawan-kawan 2010, Landasan Pendidikan di Bandung, di UPI Press. Yang kedua, Waini dan kawan-kawan 2007, Landasan Pendidikan di Bandung. Yang ketiga, Wahir Faiz, Landasan Yuridis Pendidikan di Indonesia. Yang keempat, saya mengambil dari artikel yang diterbitkan oleh Riniata Rosalinda Dewi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika seandainya ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.